Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum administrasi negara yang berjudul Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang ditulis oleh Disiplin F. Manao dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Negara hukum Pancasila dan tujuannya seharusnya memperlihatkan pengelolaan pemerintah yang dapat memberikan arah dalam penyelenggarakan pemerintah. Namun pada prakteknya, pengelolaan pemerintahan masih buruk, yaitu diwarnai dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan bersumber pada wewenang terikat maupun wewenang bebas atau diskresi. Unsur dalam tindak pidana korupsi yang tercantum antara lain dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mengalami distorsi sejak kehadiran pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum, atau dalam artian tindak pidana harus disertai dengan adanya mens rea atau berniat jahat. Bentuk konkret mens rea adanya actus reus berupa fraud, konflik of interest, dan illegality, sehingga merupakan tindak pidana. Sedangkan akibat dari penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang dalam ranah hukum administrasi negara adalah mengakibatkan keputusan pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 unsur yang termasuk dalam ranah pidana, yaitu ancaman, suap, dan tipu, untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Karena ASN dan pejabat negara sudah dilekatkan kewenangan publik, artinya dalam diri ASN dan pejabat tersebut melekat wewenang dan kewenangan, sehingga ketika pihak lain menganggap ada pelanggaran yang dilakukan ASN dan pejabat negara yang menyalahi wewenangnya, maka penyelesaiannya yang utama adalah menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Penyelesaian hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama atau primum remedium. Secara prosedural, berdasarkan pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi, penyelesaian hukumnya terlebih dahulu diselesaikan PT UN. Jika terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap, proses selanjutnya diselesaikan secara pidana berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konteks tersebut, hubungan penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari aspek hukum administrasi merupakan prasyarat untuk diproses pidana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.